Cek tes. Ada suaranya. Mati nggak? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tes. Tes. Oh iya, ya ini aja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak mau ini. Cek, 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 tes. Cek, ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan berkah ini Allah berikan taufik kepada kita semua untuk dapat kembali hadir di majelis ilmu yang mana mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu Allah limpahkan rahmat dan juga keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir dalam kesempatan yang singkat ini untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Sebelumnya kita membahas terkait masalah puasa dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan terkait tentang ibadah haji. Ibadah haji ya, atau umroh lah. Di ibadah yang sangat agung ya, ibadah yang sangat dianjurkan bahkan wajib ya, bahkan diwajibkan kepada kita semuanya ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Jadi Islam yang ada dalam diri kita itu harus terbangun ya, sebuah bangunan dengan 5 pokok utama. Yang pertama yaitu syahadat, kemudian yang kedua salat, 3 zakat, kemudian di sini redaksi hadisnya haji dulu, kemudian setelah itu adalah berpuasa Ramadan. Maka seseorang Islam yang mengaku benar-benar beriman seharusnya sudah benar-benar memiliki motivasi yang kuat ya, untuk dapat ada kemauan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji. Ini bapak-bapak pada mau berangkat haji apa enggak nih? Udah ada berapa nih hujaj haji di sini nih? Saya kira udah banyak ini ya. Alhamdulillah. Oh iya, siap. Kalau mau ya harus ada kemauan daftar ya. Harus kemauan daftar. Berapa tahun sekarang Pak Haji? Setahu saya 30 tahun gitu ya. Tapi kayaknya udah ada penurunan lagi tuh. 26 tahunan lah ya. Betul ya, 26 tahunan ya. Sekarang apalagi ada kementerian khusus yang menangani tentang haji ya. Mudah-mudahan mekanisme haji ini semakin teratur ya. Dan sebetulnya dibutuhkan semakin tegas Pak ya. Semakin tegas dalam perkara-perkara ibadah ini karena
masih ada gitu berita-berita yang meskipun kita bacanya dari berita-berita gitu, masih ada yang kita sebut dengan mafia lah gitu ya. Orang-orang yang masih memanfaatkan haji, ibadah haji ini sebagai lahan bisnis ya, dengan curang. Lahan bisnis dilakukan dengan meraup keuntungan pribadi. Ya, kalau bisnis yang sesuai tentu tidak dilarang. Gitu. Namun kenyataannya ternyata masih menjadi rahasia umum bahasanya dalam urusan haji ini peluang untuk berbuat curangnya itu besar, katanya gitu ya. Ini sebetulnya pembahasan yang saya sendiri belum mengalaminya Pak. Gitu ya. Tapi dalam fikih tidak masalah Pak ya. Kita belajar bab tentang nikah gitu, misalkan yang belum nikah ya nggak masalah untuk persiapan, atau misalkan ta'adud, persiapan untuk menikah lagi Pak. Itu juga harus dipelajari gitu ya, meskipun mungkin kecil kemungkinannya untuk menjalankan sunnah tersebut gitu ya. Artinya apa? Tidak ada salahnya. Mungkin yang membedakan adalah terkait pengalaman saja gitu. Paling cuma umroh saja, saya pernah umroh saja gitu. Tapi secara umum ya kita sudah tahu lah Pak ya, apalagi yang sudah haji di sini. Paling minimal ya kita tahu rukun-rukun haji Pak ya. Itu menjadi syarat-syarat yang harus kita ketahui lah gitu. Apa yang pertama Pak, rukun haji, sebelum kita masuk ke pembahasan ini? Apa dulu? Niat ihram ya. Niat ihram, berpakaian ihram. Kemudian setelah itu apa? Ya, tadi itu hadis Nabi, al-hajju Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu apa lagi Pak? Sama sisanya tuh seperti umrah. Ada sa'i, kemudian tahallul ya. Kemudian sudah selesai. Ya, sisanya seperti melempar jumroh, itu juga wajib. Tapi kalau nggak melakukan itu kita bisa bayar dam, ya bisa bayar dam. Tapi kalau seandainya kita nggak wukuf gitu ya, nah itu nggak sah. Itu nggak berlaku hajinya gitu. Hajinya tidak sah. Gitu. Itu hal-hal yang sederhana gitu ya. Dan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, para jamaah sekalian, tidak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih, ya, tentang rukunnya, syarat sahnya, kemudian wajibnya apa, tidak. Tetapi lebih mengedepankan kepada bagaimana kita memaknai ibadah haji tersebut. Esensi dari ibadah haji itu apa? Gitu. Jangan sampai fenomenanya di zaman sekarang itu masih banyak orang-orang yang berangkat ke tanah suci hanya untuk traveling saja, misalkan gitu. Saya mau umroh gitu ya, ada masalah ke sana gitu, tapi pas ke Indonesia lagi tetap aja dibuka kerudungnya gitu ya. Padahal tanda paling utama adalah seseorang diterima umroh atau hajinya itu kayaumi waladathu ummu, seperti hari di mana kita awal kembali dilahirkan. Makanya salah satu filosofi dari tahallul itu, kita dicukur gundul itu Pak, adalah untuk membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Jadi sebagai tanda gitu ya, bahwasanya kita benar-benar telah kembali kepada Allah dan mulai kembali gitu ya, semangat beramal dari nol. Jadi filosofinya seperti itu. Makanya alhamdulillah Pak ya, di berita di Arab itu sudah dilarang untuk foto selfie. Dengar ya beritanya ya, berapa 10.000 real gitu ya, senilai 48 juta lah gitu. Dan saya kira itu ketegasan ya, ada aturan itu karena banyak itu yang kesana itu mungkin ngonten atau misalkan beribadah gitu sambil ngonten lah ibaratnya. Padahal sejatinya ibadah umroh, ibadah haji ini haruslah seperti ibadahnya para pendeta lah gitu.
Para pendeta yang kalau mau mendekatkan diri kepada Allah itu dia tuh benar-benar menyembunyikan dirinya, uzlah gitu ya, dalam bahasa gitu tuh semedi gitu ya. Jadi menjauhkan diri dari hal-hal duniawi gitu. Makanya sangat disayangkan sekali kalau seandainya ya ada orang-orang yang ibadah haji dan umroh kemudian dia membuka peluang untuk ria. Ini yang paling bahaya, Pak. Ya, saya aman Ustaz gitu ya. Membuat konten juga insya Allah nggak bakal ria gitu. Wah, itu berat sekali, Pak. Kecuali mungkin mereka para orang-orang travelnya gitu ya, untuk mengenalkan dan lain sebagainya, itu berbeda lagi. Tapi bagi kita mungkin itu sangat berbahaya sekali. Baiklah, itu sedikit prolog ya para jamaah untuk masuk ke dalam bab tentang haji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, as-shaum dan al-hajj. Kitabul Haji wa asraruhu wa fadailuhu wa adabuhu wa nahwu dzalik. Kitab bab yang membahas tentang ibadah haji, rahasia-rahasia haji, fadilahnya dan adab-adabnya. Jadi yang membahas tiga itu, Pak. Tentang rahasia haji atau hakikat dari haji, kemudian fadilahnya dan adab-adabnya. Kita tidak membahas tentang rukun, kemudian syarat sah dan juga hukum fikih yang lainnya. Yanbaghi liman aradal hajj an yabda'a bit taubah. Ini yang paling penting sekali, Pak. Seseorang yang akan melaksanakan haji atau umroh ya, maka seharusnya dia mengawali dirinya dengan membersihkan hatinya, mempersiapkan hatinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, Pak, taubat ini. Jadi jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah untuk beribadah haji, namun kondisi hati kita belum siap. Meskipun mungkin perbekalan kita sudah sangat siap gitu ya, tapi hati kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama, bersihkan betul ya hati kita agar mudah gitu ya meresapi nilai-nilai dari ibadah haji tersebut, Pak. Ini sangat penting sekali, Pak ya. Dan juga amalan-amalan yang lainnya, Pak ya. Amalan-amalan yang lainnya. Kalau sekarang kan kita tahu ya, mau ibadah haji berapa tahun lagi misalnya gitu ya. Kita bisa betul-betul mempersiapkannya itu ya. Hati kita itu benar-benar diperhatikan. Waraddil mazalim, kemudian juga untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim. Mungkin kita seorang pengusaha, seorang bos ya, atau seorang kepala rumah tangga masih berbuat zalim terhadap orang lain ya, maka hal-hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu ya, meminta dihalalkan, istahallahu ya. Jadi setelah bertaubat ya, memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Kemudian wa qada'id duyun, kemudian kalau punya hutang bayar hutang dulu. Tentunya ini hutang-hutang yang sifatnya itu ajalun musamma, Pak. Hutang-hutang yang sudah ditentukan ya gitu ya. Ini kamu nanti bayar 2 bulan ke depan ya. Nah, kalau itu masih ada jarak tuh. Tapi yang ghairu musamma, jadi yang tidak ditentukan nih, minjem gitu ya. Bayarnya kapan? Kalau bisa itu diselesaikan terlebih dahulu gitu. Saya masih punya setoran rumah gitu, setoran apa lagi? Mobil, apa lagi? Masih banyak ya. Maka itu hutang-hutang yang berjalan seperti itu tidak dipermasalahkan gitu ya. Artinya apa? Tidak harus langsung dilunasi. Bisa menitipkanlah selama 1 bulan untuk membayarkannya ya. Tapi yang hutang-hutang yang tidak ditentukan waktunya itu maka diharuskan untuk segera dibayar. Kemudian wa i'dadin nafaqah likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir rujuh, dan menyiapkan nafkah untuk orang-orang yang ya terbebani bagi kita untuk memberikan nafkah sampai kita kembali lagi gitu.
Jadi benar-benar dipersiapkan, kita tidak tinggalkan keluarga kita ya tanpa dibekali dengan perbekalan yang cukup gitu ya. Pergi-pergi aja gitu ya. Jadi harus betul-betul siap Pak, karena ibadah haji kan ibadah semuanya, ibadah fisik, ibadah harta ya. Pikiran juga sebetulnya ya. Itu mencakup semuanya gitu. Makanya zahir dan batinnya itu setara ibadah haji itu. Wa yaruddu ma indahu minal wada'i, dan dibalikin segera kalau ada yang nitip ke kita ya barang-barang dari orang lain, dibalikin dulu. Kenapa demikian? Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya proses ibadah haji itu sangatlah berat ya, membutuhkan kesabaran ya, dan fisiknya itu dikuras keras sekali ya, sangat ekstra ya, sehingga tidak sedikit ya dari para jamaah itu yang ditakdirkan meninggal dunia ketika dalam proses ibadah haji. Maka segala hutang itu sudah selesai, kemudian juga titipan-titipan itu sudah diberikan. Pokoknya ibaratnya itu kita sudah tinggalkan segala urusan dunia dan kita selesai dengan urusan dunia. Artinya apa? Hati kita tuh benar-benar kondisinya akan menghadap pengadilan Allah Pak. Begitu tuh Pak. Jadi ada perasaan seperti itu. Saya tinggalkan semuanya gitu. Makanya nanti disindir di sini tuh jangan sampai ibadah umroh, haji, tapi urusan perusahaannya masih aja kepikiran, gitu, masih telepon, ya. Ini gimana proyek ini? Cair apa enggak? Proyek. Maka itu bukan uzlah kalau begitu ya. Jadi pikirannya masih duniawi, maka tidak disarankan ya. Bahkan bisa jadi umrohnya atau hajinya tersebut tidak akan mabrur. Kemudian wa yustashabu minal malil halal ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtir. Dan hendaknya orang yang haji itu dia memakai uang hajinya itu dengan harta yang halal. Ini yang harus pastikan Pak ya. Meskipun kondisi hati kita sudah benar-benar siap, tapi ternyata dari harta tersebut ada tercampur uang-uang yang haram, maka itu akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya haji atau umroh kita Pak. Makanya berhati-hati ya, jangan sampai kita umroh atau haji buat gaya-gayaan doang, atau biar naik level ada gelar haknya di depan gitu ya. Karena orang-orang yang makbul ya, mabrur itu ya sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut ya. Lebih peduli apa? Dengan perubahan perilakunya setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Kemudian ala wajhin yumkinuhu ma'ahu at-tawassu' fi zad warifqu bil fuqara. Kemudian juga apa? Hartanya tersebut itu memungkinkannya untuk punya harta yang lebih gitu. Jadi enggak ngepas banget gitu. Ini kira-kira ya pastilah ya, saya kira kalau orang Indonesia apalagi ya, kalau berangkat umroh atau haji kadang itu suka mikirin tetangga-tetangga gitu. Jadi ngelebihin ini biayanya berapa gitu ya. Meskipun itu tidak wajib, hanya dianjurkan saja ya. Artinya mungkin nanti di perjalanan itu kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, dan di proses-proses perjalanan itulah ya Allah pun melihat Pak, melihat untuk memberikan sedekah ya, infaknya kepada orang-orang fuqara ya. Wa yustashabu ma yasluhuhu. Kemudian juga menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dari sisi penampilan Pak. Seperti bersiwak, kemudian sisir, di sini disebutkan juga cermin ya, makhalah ya, celak ya. Itu disiapkan semuanya. Saya kira ini hal-hal teknis Pak ya, gitu ya, yang biasanya apalagi kalau bersama dengan keluarga, dengan istri, itu kita sudah dipersiapkan dengan matang gitu ya. Kemudian wa yatasaddaq bi syai'in qabla khurujihi. Nah, ini dianjurkan Pak. Hendaknya sebelum kita berangkat itu sedekah dulu Pak. Sedekah ya. Untuk apa? Ya kan menolak bala ya, supaya tidak ada musibah nanti di perjalanan. Kemudian di proses umroh dan hajinya juga ya, secukupnya saja.
Wa idza iktara falyadhhar lil jamal kullama yuridu an yahmilahu min qalilin wa katsirin. Nah, kemudian juga kalau ini zaman dulu nih. Jadi zaman dulu kan berangkatnya pakai onta gitu ya, kendaraan-kendaraan yang yang belum modern lah gitu ya. Jadi dianjurkan itu kendaraannya yang bisa nyimpen barang-barang gitu ya. Jadi ada di mananya? Di samping atau di bawah ya? Kalau kuda kan di samping ya, kalau barang-barangnya Pak ya. Jadi maksudnya apa? Kendaraan yang dia itu tidak ada penumpangnya gitu. Bukan setelan ada penumpangnya. Jadi sudah disetel untuk barang-barang kita. Ya kalau di film-film kan biasanya begitu Pak ya. Di belakangnya itu barang-barang perbekalan untuk berangkat haji. Makanya perjuangannya dulu itu luar biasa sulit ya dibandingkan dengan zaman sekarang. Tapi Pak, justru di situ proses-proses itulah sebetulnya yang membuat Allah itu menerima ibadah haji kita Pak. Kadang kan Allah alam gitu ya, kalau umroh kemudian haji itu di perjalanan tuh bener-bener udah kayak mau jalan-jalan ke Eropa Pak gitu ya. Wah segala macam kemewahan dipertunjukkan, padahal itu tidak menjadi sunnahnya Pak gitu ya. Justru kita tuh harus benar-benar merendahkan diri kita ya, duniawi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad qala rajulun libnil Mubarak. Nah ini sama ya. Ini ceritanya tadi tentang bahwasanya seseorang itu punya tunggangan, di belakangnya itu bukan setelan penumpang tapi setelan barang ya. Kemudian wayan bagi an yaltamis rafiqan salihan muhibban lil khairi mu'inan alaihi, hendaknya mencari teman yang dia tuh baik, soleh ya, cinta kebaikan, selalu menolong orang lain. In nasya dzakarahu, kalau dia lupa kita diingetin. Wa in dzakara a'anahu, kalau kita ingat dia bantu terus ya supaya tetap dalam ketaatan. Wa in dhaqa sadrahu sabbarahu, kalau seandainya sempit dada tuh, kalau seandainya gelisah gitu ya, lagi galau, teman kita itu bisa nyabarin gitu. Karena kan kita nggak tahu Pak ya, di perjalanan itu mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita ini gelisah, membuat kita ini sedih. Kalau kita punya teman yang soleh, maka kita akan dibantu oleh orang tersebut. Biasanya itu sama pembimbingnya Pak ya, pembimbing ibadah hajinya itu pasti orangnya tuh harus yang komunikatif, sabar, kemudian juga gampang bergaul tuh, istilahnya loyal ya Pak. Supel. Jadi orangnya tuh benar-benar supel gitu ya, sehingga para jamaahnya semuanya diperhatikan. Kemudian waliyu'ammir ar-rufaqa alaihim ahsanuhum khuluqa. Nah ini nih yang disampaikan tadi, hendaknya mengangkat pemimpin ya itu orang-orang yang bagus akhlaknya. Ya, ini kita udah enak Pak ya, ada travel umroh, ada travel haji, sudah dipilih ya, mungkin sudah bersertifikat gitu ya, pembimbing ibadah haji, sehingga sehingga kita sudah tidak perlu lagi menunjuk seorang pemimpin di dalam satu perjalanan. Karena mau perjalanan kemanapun itu disunnahkan untuk menunjuk siapa ketuanya Pak ya, siapa ketuanya, itu sunnah ya, sunnah. Jadi perjalanan kemana ya, udah antum aja yang ngatur gitu ya, yang ngurus ini kemana-kemana jadi panitia gitu ya, itu disunnahkan seperti itu. Kemudian wa arfaqahum bil ashab. Nah ini supel ya. Wa inna mahtija ila ta'mir li'anna al-ara takhtalif. Nah ini terkadang di perjalanan itu ada pendapat, wah harusnya begini. Maka seorang pemimpinlah yang harus memutuskan di antara perselisihan tersebut ya. Wan nadhar fi masalihihim wa an yaj'al nafsahu iqayatan lahu. Ya sama ini ya. Sikap-sikap memilih pemimpin itu ya, dia itu bijak ya, ini mana yang lebih maslahat ya, menjadikan mendahulukan kepentingan tim, kemudian menjaga ya, melindungi kelompoknya tersebut. Kemudian wayan baqilil musafir tatyibul kalam. Jadi bagi orang yang sedang dalam perjalanan itu jaga ucapannya itu harus bagus ya, jangan sampai
ucapan-ucapan kotor mungkin gitu ya, ucapan-ucapan kasar masih keluar ketika kita ibadah umroh dan haji. Wa it'amut ta'am, dan usahakan kita ngasih makanan gitu ya ke orang-orang yang ke kanan kiri kita gitu, meskipun dia bukan orang-orang yang fakir. Wa izhar mahasinil akhlak, kemudian menampakkan akhlak yang baik. Fa inna safar yukhrij khobaya kayaknya salah ini nih, salah huruf. Khafayal batin. Jadi di dalam perjalanan itu terkadang terkadang ada rahasia-rahasia batin yang terungkap, Pak. Karena apa, Pak? Di dalam perjalanan itu, kata Nabi, akan ketahuan karakter seseorang, Pak. Akan ketahuan karakter seseorang. Beda dengan orang-orang yang ya kita sedang mukim di sini nih. Itu masih bisa nyembunyiin, benar apa enggak, Pak? Masih nyaman, masih enak gitu ya. Di perjalanan coba misalkan 2-3 hari gitu ya. Wah, itu mulai tuh udah resah, gelisah gitu ya. Yang paling bagus sih ketika naik gunung, Pak, kayak gitu tuh ya. Ini ketahuan nih, ketahuan dari karakternya. Dia itu mau sifat membantunya itu kuat atau tidak gitu. Dia peduli terhadap orang lain itu terlihat atau tidak ketika di perjalanan dan lain sebagainya. Makanya di dalam safar itu akan terlihat. Makanya kan bilang Nabi itu ketika berbisnis gitu ya, misalkan ditunjuk fulan gitu, misalkan ke siapa, Ustadz Wahid ya, Ustadz Wahid misalkan, udah bisnis sama Ustadz Wahid aja gitu. Kemudian anak nanya, antum udah pernah safar belum, jalan safar belum sama beliau gitu ya, belum gitu, berarti masih belum terjamin, Pak. Tapi kalau seandainya anu udah safar pernah sampai 7 hari misalkan gitu ya, beliau itu benar-benar peduli, beliau itu tanggung jawab gitu ya, maka itu bisa jadi jaminan kata Rasulullah ya. Itu jadi tolak ukur gitu. Oh, berarti ini orangnya bagus ketika safar. Kemudian wayan bagilahu an yuwaddi'a rufaqahu wa ikhwanahu al-muqimin. Hendaknya ya ada salam perpisahan, Pak, dengan teman-temannya, tetangganya, yang saudara-saudaranya yang kita akan berangkat haji itu. Makanya kan ya ini salah satu bagian dari dasar gitu ya. Alasan kenapa sebagian ada yang mungkin merayakan seperti syukuran akan berangkat gitu ya. Pelepasan dulu, minta maaf ya, meskipun tidak harus seperti itu gitu ya. Kita aja ngedatengin tetangga, maafin atau ngechat, itu juga sudah cukup gitu ya. Atau dengan acara-acara seperti itu juga lebih terorganisir lagi, lebih baik ya. Kemudian wayal tamis ada'iyatahum, kemudian wayaj'al khurujahu bukratan yaumal khamis. Oh ini, jadi kita minta doa ya, minta doa ke tetangga, ke teman-teman jamaah al-muhajirin gitu ya, sebelum berangkat. Jadi orang tahu ya sedang berangkat haji. Ada yang berangkat haji, Pak, di sini di al-muhajirin. Kan udah ada gelombang 1 udah berangkat ya. Gelombang 1 udah berangkat ya. Berarti ke Madinah dulu itu ya. Ya. Kemudian ini kan nggak diatur sama pemerintah, Pak. Di sini bilang disunnahkan untuk berangkat itu pagi-pagi hari Kamis, Pak. Ini kebiasaan Rasul, Pak. Terutama ini tuh hadis yang ada di ketika perang Tabuk, Pak. Beliau itu kalau berangkat mau berperang itu di hari Kamis, gitu ya. Dan pulangnya juga seperti itu. Salat 2 rakaat. Itu menjadi sunnah dan bukan kebiasaan sih, gitu ya. Pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wali yusalli fi manzilihi rakaatain, salat 2 rakaat sebelum berangkat. Wa yastaudi'ullahu ahlahu wa malahu, kemudian menitipkan keluarganya dan juga hartanya. Saya kira ini banyak ya. Kita masuk saja langsung ke adab-adab batin ya. Kemudian isyarat-isyarat dari rahasia-rahasia haji. Yang pertama apa? Yang pertama dari sisi wa'lam anna fi kulli wahidin min af'alil hajj tadhkiratan lil mutadzakkir wa ibratan lil mu'tabir. Ketahuilah di setiap kegiatan-kegiatan haji itu ada sebuah ibroh, pelajaran yang sangat mendalam.
Tadi kita sebutkan apa? Ihram, sa'i, tahallul, kemudian apa lagi Pak? Jumroh, lempar jumroh. Nah, kita coba langsung bahas ya di sini. An yatadzakkar bitahsilil zadal akhirah minal a'mal. Jadi harus ingat terus ya bahwasanya kita harus menghasilkan perbekalan akhirat dari amal-amal kita. Jangan sampai ini tadi fasidah minar riya was sum'ah. Ya, perjalanan haji, umroh kita rusak cuma gara-gara pengen dilihat orang lain, gara-gara pengen dipuji orang lain, gara-gara pengen disebut haji sama orang lain, misalnya, gara-gara riya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita singkat saja, faida faraqa watanahu wa dakhala al-badiyah, ketika meninggalkan Indonesia nih ya, kemudian sudah tiba di sana di perjalanan itu, maka bayangkan gitu ya, ketika keluarnya kita dari negara kita itu seperti khurujuhu minad dunya bil maut. Dia keluar dari dunia menuju kematian. Jadi bayangkan itu terus. Ini bagaimana kondisi saya ketika meninggalkan seluruh dunia dan saya sudah menghadap kematian. Nah, jadi esensinya itu ketika dalam prosesi berangkat gitu ya. Kemudian ayatadzakar waqta ihramihi wa tajarrada min thiyabihi. Dia harusnya ingat ketika ihram ya, itu melepaskan segala sesuatunya dan menjadikan Allah di atas segalanya, Pak. Menjadikan Allah di atas segalanya. Kegiatan apapun itu, Pak. Masya Allah. Saya teringat Jumat kemarin itu pas kebetulan di Duku Jamrud itu ada Pak Ari Ginanjar, Pak, yang motivator sih, Pak. 165 itu, Pak ya, ISQ itu ya. Beliau itu luar biasa, Pak, mengisi motivasi, kemudian meresmikan masjidnya gitu ya. Dan ketika dibilang gitu ya, dia itu katanya sih itu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan katanya. Kita ini insya Allah akan bangun kubah lagi katanya. Akan pasang kubah ya yang seperti di Raudhah ya gitu. Mengambil dari Maroko gitu ya. Impor di Maroko seharga nggak mahal katanya, 110 juta gitu. Jadi ketika akan tanda tangan itu singkatnya gitu ya, Pak Ari Ginanjar mengatakan bahwasanya bismillah katanya, untuk yang 110 juta itu kita tutup katanya. Akan kita berikan kita bersedekah kubah. Masya Allah, luar biasa, Pak. Ketika itu beliau mengatakan, yang menyentuh saya itu mengatakan bahwasanya ya inilah pelajaran berharga dari kita harus mengorbankan harta terbaik kita. Harta terbaik kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan benar-benar ya kebaikan yang besar sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Karena ketika itu Dewan Pengawas BPJS itu memberikan raket gitu ya, yang umurnya ratusan tahun, yang cuma ada 2 di dunia gitu. Ini saya sangat sayang banget, Pak. Tapi karena harus merelakan gitu suatu hal yang besar katanya gitu. Bismillah katanya, berikan raket. Ternyata Pak Ari Ginanjar membalas dengan yang lebih besar. Poinnya adalah bagaimana Pak Ari ketika mengatakan pokoknya kita pulang itu hanya kain kafan gitu. Hanya kain kafan. Yang tersisa adalah harta yang kita berikan. Dan kita harus menjadikan Allah itu di atas segalanya. Masya Allah. Beliau bilang, beliau amalkan, Pak. Itu yang jadi poin itu. Beliau mengatakan seperti itu, beliau mengamalkannya. Luar biasa, Pak. Yang menjadi pelajaran lah bagi saya dan mudah-mudahan bagi kita semuanya ya. Nah, kemudian ketika ihram itu ya, ketika kita wa idza labba, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak, itu sambil dihayati, Pak. Sambil dihayati kondisi bahwasanya kita tuh mengamalkan atau memenuhi ayat Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 26, wa adzim finnas bil hajj, dan serukan kepada seluruh manusia ya untuk menunaikan ibadah haji. Ini kan salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, Pak ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah
kamu berteriak ya di atas bukit ya, kemudian seru seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian bingung, Nabi Ibrahim bingung, ini menyeru bagaimana, suara saya terbatas. Udah seru saja, dengan kuasa Allah ketika menyeru orang-orang untuk berhaji, suaranya ya secara ruhiyahnya itu terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi tersebut. Ini bayangkan seperti itu, saya memenuhi panggilanmu ya Allah, ya saya meninggalkan segalanya hanya untukmu ya Allah, menjadi tamumu ya Allah. Nah kemudian idza ra'al baital haram, nah ketika melihat Ka'bah, apa yang harus kita hadirkan? Azamatahu fi qalbihi, hadirkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati kita ada perasaan seperti itu. Mohon maaf Pak, saya melihat di konten-konten walau alam betul atau tidak gitu ya. Masih ada ternyata orang-orang yang berbisnis di situ tuh ya. Apalagi ketika mencium Hajar Aswad gitu ya. Itu Bapak alami gak Pak? Ada ternyata orang Indonesia itu banyak katanya itu. Masya Allah ya. Kemudian ada juga naudzubillah Pak, ada yang berbuat tidak senonoh katanya begitu ya. Karena kan mungkin banyak sekali ya, itu bercampur, maka betul-betul harus dijaga sikap kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajjal baita fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Jangan rafath, jangan berbuat keji, jangan ngomong kasar, rafath begitu. Termasuk fahisha, itu perbuatan-perbuatan tak senonoh itu, ya. Kemudian wala fusuk ya, fusuk yang kita tahu semuanya perbuatan dosa. Kemudian wala jidal, jangan sampai kita malah ribut di sana tuh. Pasti kesabaran kita diuji Pak. Wah berdesakan Pak ya, berdesakan di Mina, kemudian di Arafah ya, Muzdalifah, dan semuanya itu berdesakan. Maka kita harus benar-benar bersabar ketika menjalani proses ibadah haji tersebut. Kemudian selanjutnya idza sa'a baina Safa wal Marwah. Kalau seandainya lagi sa'i ya antara Safa dan Marwah, yanbaghi an yumathiluha bikaffatil mizan. Kita perumpamakan sa'inya kita ini seperti timbangan mizan di akhirat, yang baik dan buruknya. Bayangkan ya, kalau seandainya amal baik kita ini lebih sedikit dibandingkan dengan amal buruknya. Nauzubillahi min dzalik. Wa taradduduhu bainahuma fi arasatil qiyamah aw taraddudul 'abdi ila babi daril malik. Nah, jadi membayangkan kita tuh sedang di pintu-pintu raja gitu. Datang ke sono, datang ke sini. Jadi mengharapkan mengharapkan khidmatnya. Ini sebagai bentuk khidmat saya. Datang ke sini, datang ke sana. Raja'an al-mulahadhah bi'aini rahmati. Kenapa seperti itu? Perasaan itu berharap Allah itu memperhatikan kita, Pak. Ya Allah, saya ini melaksanakan syariat-Mu ya Allah, gitu ya. Kemudian juga mengikuti napak tilasnya keluarga Nabi Ibrahim ya Allah, gitu ya. Hadirkan perasaan seperti itu, gitu ya. Godaannya mungkin pasti banyak sekali ya. Ya kesel lah gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian wa amal wukuf di Arafah. Nah ketika wukuf di Arafah, apa hakikatnya? Fadhkur bima tarafihi min izdihamil khalq. Maka ingatlah kalian melihat dari betapa penuhnya itu manusia, wartifai aswatihim, kemudian berisik gitu ya. Banyak orang yang memanjatkan doa, waqtilafil lughatihim, bahasa-bahasa mereka itu berbeda-beda ya, di hadapan ketika kita membayangkan bahwasanya ini merupakan padang mahsyar. Ya, kita sedang diadili, benar-benar mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah poin penting Bang ketika di Arafah itu. Karena haji itu Arafah. Wajtima'il umam fi dzalikal mautin wastishfa'ihim. Mengharapkan syafaat biar kita selamat di tempat tersebut ya. Kemudian ketika jumrah, faqsid bidzalika al-inqiyadil amr. Maka maksudkan hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kita atas memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai ibadah, kemudian juga tidak ada nafsu ya, ini nih.
Jadi mujarradul imtithal min ghairi hadzin nafs. Benar-benar kita ini melaksanakan perintahnya Allah, bukan karena rasa nafsu gitu. Wah, melempar, bayangin siapa gitu. Membayangin orang yang kita benci gitu ya. Nauzubillah ya. Nauzubillah dzalik. Jadi betul-betul kita melempar itu membuang keegoisan kita, membuang dari hawa nafsu kita, rasa iri dengki kita dan semuanya, gitu ya. Sebagai simbol. Kemudian wa amal Madinah. Nah, ketika di Madinah nih, jadi proses ketika di Mekah sudah fatadzakkar anna hal baldatal lati ikhtaraha Allah taala li nabiyhi. Maka coba ingat-ingat bahwasanya Madinah ini adalah kota yang telah Allah pilih untuk nabinya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kota Madinah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan rezeki Pak ya untuk bisa berangkat haji ya, kemudian juga umroh ya ke Baitullah dan juga bisa berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang besar Pak ya. Ketika berada di Maqbaratun Nabi. Makanya Pak, ketika umroh atau haji, fasilitas semewah apapun ya ketika itu kan itu tinggalin aja Pak. Itu tinggal aja di Madinah, di Mekah gitu, tidur di sana ya. Ketika itu saya begitu Pak. Jadi nggak ada waktu buat pulang juga paling ganti baju doang, selesai balik lagi gitu. TV juga nggak perlu amat gitu. Soalnya bukan lagi jalan-jalan gitu. Bener-bener kita tuh mau capek di situ tuh, bukan mau bersenang-senang gitu. Tunjukkan kesungguhan kita ketika umroh ataupun haji. Nah, kemudian wa syara'a ilaihi hijratuhu. Kemudian Allah merintahkan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, wa ja'ala fiha baitahu, kemudian dimakamkan di sana. Tsumma mathil fi nafsika mawadhi'a aqdami Rasulillah. Masyaallah. Jadi ngebayangin ketika kita di Madinah tuh Nabi itu sedang berjalan itu. Allahu Akbar. Nabi sedang berjalan di sana. Orang penuh rasa cinta kepada Nabi itu Itu hayalan-hayalannya itu tumbuh subur Pak. Nabi itu ketika ceramah di Raudhah seperti ini ternyata ditunjukin ya sama pembimbing itu gitu ya. Kemudian di makam para pahlawan di sana dan lain sebagainya ya. Ini terakhir ya, wastahdir azima martabatika fi qalbika thumma sallim alaihi wa alam annahu alimun bi hudurika wa taslimika kama warada fil hadits. Jadi hadirkan betapa agungnya Rasulullah, kemudian ucapkan salam, kemudian yakinkan bahwasanya ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah pun menjawab salam kita Pak. Ini hadis Nabi SAW, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta araddallahu alaihi salam. Siapa saja di antara kita yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku ya sampai aku menjawab salamnya orang tersebut. Luar biasa Pak ya. Hasanahu Albani fi Sahihil Jami. Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani di dalam Sahih Al-Jami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mau beribadah haji ya. Kalau tidak setidaknya umroh ya. Saya kira ini bapak-bapak luar biasa ya dalam soal pengalaman ke tanah suci ya. Paling tidak ibadah tersebut betul-betul kita maknai ya, kita hadirkan hati kita ya, supaya sepulangnya kita dari beribadah tersebut menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira itu ya sedikit dari saya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Yang ada pertanyaan atau masukan untuk masalah haji luar biasa banget tentang program lumayan di kali ini bisa Amin ya Muhammad. Silakan bapak-bapak kalau yang bertanya masih ada waktu sedikit. Iya. Pak Alis. Selamat.
Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari itu untuk kajian Ustaz. Tadi disampaikan sebelum kita berangkat umroh atau haji, lebih baik untuk melunasi utang-utangnya saja. Iya. Nah, kalau saya dengar saat ini ada semacam fenomena terkait dengan utang untuk haji Ustaz. Oh iya. Mungkin itu sifatnya pribadi atau mungkin dari lembaga keuangan yang memberikan jaminan utang untuk berangkat haji. Nah, pembicaraan Ustaz terkait dengan ini. Iya. Terima kasih. Ya betul ya. Sudah marak ya hal seperti itu ya. Namun singkatnya adalah pertama bahwa saya pernah ingat ada sebagian dari asatid kita yang masyhur juga dalam urusan haji ini sebetulnya sudah tidak wajib lagi gitu. Ya, sudah tidak wajib lagi. Kenapa Pak? Karena urusannya sudah tercampur dengan sistem riba. Ya, dengan sistem riba. Jadi segala macamnya, apalagi sistem pemerintahnya masih belum bagus gitu ya. Saya kira kurang tepat juga ya kalau seandainya kita mengatakan ini sudah tidak wajib, karena keinginan tersebut itu harus tetap ada gitu ya. Meskipun mungkin dalam prosesnya itu masih ada sedikit campur-campuran. Kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita hanya benar-benar niatnya tuh lillahi ta'ala. Terkait prosesnya itu menjadi tanggung jawab mereka gitu ya. Dan ini menjadi fenomena juga bahwasanya seperti mencicil gitu ya. Seperti mencicil baik itu umroh ataupun haji ya. Pada dasarnya Pak, itu boleh-boleh saja Pak. Pada dasarnya boleh saja. Apalagi kan umroh itu berangkat dulu bayar kemudian. Ada gitu Pak ya. Berangkat dulu bayar kemudian. Secara hukum muamalah gitu ya. Itu sah-sah saja Pak. Namun Pak, kondisi makbul atau tidaknya itu gitu ya. Karena kan posisinya itu dia terjerat sedang ada hutang gitu ya. Sementara tadi dikatakan harusnya kondisi kita ini benar-benar dalam kondisi yang lepas dari hal-hal yang duniawi gitu ya. Hingga akhirnya ya boleh saja saya kira gitu. Cuma dalam pandangan saya itu tidak terlalu disarankan lah gitu ya. Karena Karena lebih baik ketika kita berangkat itu betul-betul dalam kondisi yang memang kita mampu gitu Pak gitu ya. Itu kan mungkin bagian dari itu ya, marketing kali Pak ya. Teknik marketing, jadi yang penting harus berangkat hingga akhirnya agak sedikit bergeser saya Pak. Agak sedikit bergeser dari ketentuan yang ada gitu ya. Ya selama masih dibimbing oleh para pembimbingnya tersebut, saya kira tidak masalah. Jadi kalau seandainya dia memang lancar membayarnya kemudian gitu ya, dan dia tidak menutupnya dengan uang yang haram, maka itu masih berlaku gitu ya. Tapi masalahnya adalah dari kualitas itu Pak. Yang saya garis bawahi adalah kualitas dari umroh dan haji itu ya. Kalau haji mungkin tidak ya, tapi dari umroh itu Pak gitu ya, kualitas umroh gitu. Makanya sedikit demi sedikit jadi umroh ini menjadi lahan bisnis yang semakin semakin menggiurkan gitu ya. Sehingga kualitas ya semakin dimudahkan sehingga kualitas dari ibadah umroh tersebut secara perlahan itu bias Pak, hilang gitu Pak. Wallahu alam Pak, mohon maaf gitu ya, ini hanya pandangan saja ya. Sehingga saya melihat kualitasnya itu saya kira berkurang karena dari proses dari proses pembayaran tersebut. Saya kira mungkin ada yang menambahkan, silakan. Saya tidak terlalu banyak memahami proses-proses seperti itu gitu ya. Ya meskipun ada sebagian yang sudah menawarkan jadi pembimbing, masih belum saya kira gitu. Silakan Pak, mungkin ada yang tambahkan. Ya. Mau menanyakan kalau untuk wanita setelah istri, suaminya pergi sendiri, kalau istrinya pergi sendiri juga bulan berikutnya misalnya, itu apakah travel itu jadi kalau safar istri harus ada mahramnya ya? Apakah travel itu sudah jadi mahramnya ya mau gimana kalau seorang istri? Memang banyak ya fenomena seperti ini ya. Dan hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah
dapat izin atau tidak, dapat izin atau tidak dari suaminya itu. Kadang ada yang suami itu ya udah biasa lah gitu, ya berangkat aja gitu ya, kepercayaan penuh gitu ya. Maka yang menjadi wali mahramnya itu yaitu orang-orang dari kepercayaan orang travelnya itu gitu ya. Meskipun itu pun sebetulnya ada peluang kekhawatiran gitu ya. Dan singkatnya adalah saya kira tidak masalah kalau seandainya suaminya itu kan mengizinkan istrinya untuk berangkat. Tentu yang terbaik adalah yang terbaik adalah ikut bersama. Tapi kan nggak semuanya bisa begitu Pak ya. Apalagi haji, kadang daftar itu kitanya doang, istrinya tahu kapan gitu. Atau ada nggak yang diacak gitu ya? Tahun sekarang saya beberapa tahun baru istrinya. Nah, maka hal seperti itu yang menjadi penanggung jawab adalah pembimbing ibadah haji tersebut. Makanya pembimbing ibadah haji itu harus betul-betul bertakwa kepada Allah ya, bertawakal betul kepada Allah gitu ya. Karena setan itu sangat kuat sekali itu godaannya gitu ya. Karena membimbing para jamaah yang beraneka ragam gitu orang-orang. Allah alam Pak, saya kira seperti itu. Cukup baik, alhamdulillah kajian yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Sekali lagi ya, kajian ini tentunya harapannya semangat kita untuk mau menunaikan ibadah haji semakin tumbuh gitu ya, sehingga sudah ada rencana nih kemauan untuk mau mendaftarkan diri gitu ya ke lembaga-lembaga yang terpercaya gitu, sehingga mudah-mudahan dengan ada niatnya tersebut, meskipun mungkin Allah tidak mentakdirkan kita untuk berangkat gitu ya, tapi Allah sudah mencatat pahala kebaikan haji tersebut kepada kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.